Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan terakhir dari saya. Berikutnya nanti ujian ketiga, terus dilanjutkan dengan presentasi dari peserta kuliah kualitas jasa. Materi hari ini adalah tentang bagaimana Lean Six Sigma diterapkan pada sektor jasa atau bisnis jasa. Kita awali dulu nanti bagaimana konsep atau metodologi dari Lean Six Sigma, kemudian bagaimana Lean Six Sigma diterapkan untuk service, dan yang terakhir contohnya, studi kasus. Istilah Lean itu pertama kali ditemukan atau dipopulerkan oleh Toyota, ya, ketika ada riset yang dipimpin oleh Jim Womack PhD, jadi tahun 80-an. Jadi metodologi ini ya itu adalah filosofi operasional dengan fokus mengidentifikasi dan mengeliminasi semua waste atau semua sampah atau semua limbah atau sesuatu yang tidak terpakai. Ya. Jadi kata kuncinya Lean itu adalah di identifying and eliminating all waste. Kemudian prinsip dari Lean termasuk di dalamnya adalah zero inventory atau inventory-nya nol, batch to flow, cutting batch size, line balancing, zero wait time, pull instead of push production control system, work area layout, time and motion studies, and cutting cycle time. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan yang termasuk di dalamnya itu hampir semua ya proses produksi itu bisa masuk ke dalam atau didekati dengan konsep prinsip Lean ini. Nah, konsep Lean ini tentu saja awalnya di Toyota di production, tapi juga bisa sekali lagi dipakai untuk service, ya termasuk juga hal-hal mendukung baik produksi maupun service. Tadi seperti yang disebutkan di sini ya, bahwa Lean focus on eliminating waste from process, ya, increasing process speed by focusing on what customer actually consider quality and working backwards from that. Itu tadi Lean ya. Tadi kan judulnya Lean Six Sigma. Nah, konsep berikutnya adalah Six Sigma. Ya. Six Sigma adalah strategi manajemen bisnis yang didesain untuk meningkatkan kualitas proses ya dengan cara minimasi variansi dan cause dan penyebab defect in process. Jadi kata kuncinya adalah minimizing variansi and cause of defect in process. Jadi meminimasi sekali lagi penyebab-penyebab defect dan variansi di proses. Kalau tadi pendekatannya lebih ke production non statistik, kalau ini muncul kata-kata statistik ya, jadi ada variansi atau variasi. Kalau dalam konsep sistem manajemen mutu ya atau TQM, Total Quality Management Methodology ya. Ini merupakan bagian ya, Six Sigma itu merupakan bagian dari teknik ini. Jadi di sini sebutkan which heavy focus on statistical application used to reduce cost and improve quality. Itu Six Sigma. Kemudian it's set up
a special infrastructure within the organization that is specifically trained in statistical method and problem solution approach that serve as the expert in this approach. Ya. Jadi ini sekali lagi bagaimana ini di set up ya ke dalam organisasi, terutama sekali lagi berkaitan dengan statistik metodologi, solusi pendekatan, dan sebaiknya ya didekati, didampingi atau ada konsultan lah para ahli. The two approach that this expert use in their problem analysis and solution activities itu ada dua yang terkenal, yaitu yang sering dipakai yang pertama DMIC dan DMADV. Define, measure, analyze, improve, control, DMIC. Ya, ada 5 tahapan. Terus yang bawah itu bedanya di design sama verify. Mungkin kalau untuk yang pertama itu lebih ke proses, yang kedua lebih ke produk. Six Sigma, sekali lagi, membantu eliminate process variation, tadi disebutkan, dan make process improvement based on customer definition on quality, and by measuring process performance and process change effect. Jadi kata kunci customer tetap ya, kemarin di GFD juga customer, sebelum-sebelumnya kita selalu ngomong customer ya. Termasuk pengujian SERVQUAL itu kan juga suara customer. Nah, ketika itu digabung menjadi Lean Six Sigma atau LSS, itu adalah sekali lagi merupakan kombinasi dari konsep yang tadi ya. Dan hari ini merupakan most popular performance improvement methodology. Ya, jadi yang paling banyak dipakai ini digabung. Nah, cara gabungnya bagaimana nanti kita lihat. Nah, the objective of this approach to eliminate 9 kind of waste. Nah, ini kata-kata kuncinya ya. Jadi ada 9 jenis sampah atau hal-hal yang tidak berguna, dari mulai classification defect, ini konsep Six Sigma masuk di sini, overproduction, transportation, waiting, inventory, motion, overprocessing, underutilized employee, and behavior waste. Dan provide good and service at rates 3.4 defect per million opportunities atau DPMO. D defect per million opportunities. Ini konsep statistik muncul di sini ya, Six Sigma-nya. Jadi kalau Six Sigma secara statistik itu kan 6 sigma ya, Six Sigma, 6 sigma. 6 sigma kalau dilihat di probability ya, itu probabilitasnya adalah 3,4 cacat per 1 juta. Ya, jadi 3,4 cacat per 1 juta. Kalau 3 sigma, saya lupa, per 1000 kalau tidak salah ya. 3, berapa per 1000. Nah kalau Six Sigma itu udah per juta. Oke, Six Sigma, Lean, dan LSS are all methodologies that contain a number of tool. Jadi ada tool, ada teknik, ada konsep that are designed to improve organizational performance. Jadi sekali lagi pendekatan ini lebih ke pendekatan sistemik ya, bukan parsial. Nah ini kira-kira bagaimana gabungan Lean Six Sigma ya, terutama untuk service. Jadi dari yang atas itu ada quality, yang bawah ada productivity. Nah productivity berkaitan dengan Lean, statistical berkaitan dengan Six Sigma.
Kalau asalnya ya dari Ford Production System, kemudian adaptasi Toyota dengan just in time masuk Lean. Ya. Yang atas Business Process Engineering, rekayasa proses bisnis, ya, DMIC, kemudian mengetahui proses bisnis, kemudian direkayasa, kemudian di situ ada total quality management. Kira-kira begini ya, hybrid, ya, gabungan antara Lean dan Six Sigma. Nah, bagaimana untuk service? Lean Six Sigma for Service atau services is a business improvement methodology research insight that maximize shareholder value by achieving the fastest rate of improvement in customer satisfaction, cost, quality, process speed, and invested capital. The fusion atau the gabungan Lean dan Sigma, ya, metode improvement Lean Six Sigma ini itu dibutuhkan karena beberapa sebab. Ya, Lean cannot bring in process under statistical control. Itu yang pertama. Yang kedua, Six Sigma alone cannot dramatically improve process speed or reduce invested capital. But enable, yang keduanya dapat reduction of the cost complexity Lean Six Sigma for services. Ini alasan kenapa dua metode ini digabung, difusi. How is it that Lean and Six Sigma are complementary? Bagaimana saling melengkapinya? Lean fokus on maximizing process velocity, ya. Ini berkaitan dengan kecepatan, memaksimumkan kecepatan proses, provide tool for analyzing process flow and delay time at each activity in process. Kemudian center on separation of value added from non-value added work with tool to eliminate the root causes of non-value and activities and their costs. Provide a mean for quantifying and eliminating the cost of complexity. Ini tugasnya Lean, ya. Kalau tugasnya Six Sigma ini emphasize the need or recognize opportunities, eliminate defect as defined by customer. Recognize the variation hinder our ability to reliable deliver high quality services. Requires data-driven decision and incorporates a comprehensive set of quality tool and a powerful framework for effective problem solving. Menyediakan infrastruktur yang efektif ya secara cultural untuk keberlangsungan hasil. Nah, jika Six Sigma ini diimplementasikan, ini menurut Black Belt ya, hard dollar figure many companies consistently achieve itu lebih dari $500.000 ya untuk biaya ini ya untuk mengimplementasikan. Jadi makanya dikatakan a hard dollar figure many companies consistently achieve. Di samping maaf ini ininya ya, jadi pencapaiannya, operating profitnya meningkat sebanyak itu, bukan biaya. Kalau biaya, tapi ya memang ini besaran ini tergantung ya skala dan sebagainya. Jadi ini contoh standarnya Black Belt. Oke, maaf. Ini contoh grafik ya berkaitan dengan konsep Lean Six Sigma ya dalam menurunkan biaya yang rendah. Jadi yang atas itu ada present state ya. Kemudian horizontalnya adalah defect percentage dan lead time. Yang atas ada non value add cost. Jadi ada ongkos-ongkos tambahan yang sebenarnya tidak apa ya, tidak bermanfaat, ekstrimnya begitu.
Nah, itu kira-kira prosesnya. Kalau pakai Lean itu yang sebelah sini ya. Ini hanya Lean saja. Kalau Six Sigma itu hanya ke sini saja. Tapi kalau kombinasi Lean Six Sigma itu sampai ke sini. Kira-kira gitu ya. Kalau Lean, sekali lagi dia menurunkan sejauh ini ya, ini kemudian kalau Six Sigma ke arah sini saja, tetapi Lean dan Six Sigma itu merupakan resultan dari vektor itu. Ya. Oke. 3 kunci mengapa service membutuhkan Lean Six Sigma. Proses service are usually so process which are expensive process. Nah, ini biasanya gitu ya. Tapi ya juga ya, kadang-kadang kalau kita mendapatkan layanan tertentu itu agak lama, baik waktu menunggu, proses ya, dan seterusnya. Kemudian service are slow because there is far too much work in process. Ya, jadi ada WIP-nya itu tuh cukup banyak ya. Often the result of unnecessary complexity in the service product offering, dan itu tidak diperlukan sebenarnya ya. Kemudian yang lain juga sama, in any slow process, bahkan dikatakan di sini ya, 80% of the delay is caused by less than 20% of the activities. Ini prinsip Pareto ya, dipakai di sini. Jadi ini kita akan gunakan ya nanti di MIC. Juga Lean Six Sigma. Maaf Lean ya, konsep Lean dan DMIC wakil dari Lean Six Sigma. Ini ada 5 hukum ya istilahnya. Blending atau fusing Lean and Six Sigma to optimize service. 5 law that provide direction to our improvement efforts. Hukum yang pertama, the law of markets. Customer critical to quality, define quality and its highest priority for improvement. Jadi sekali lagi dari voice of our customer kita definisikan critical to quality. Ya, lewat survei, lewat FGD, ya fokus group discussion dan seterusnya. Kemudian yang kedua, oh ya ini menarik ya, mereka memang menggunakan angka 0, langkahnya ke 0 bukan 1. Itu langkah awal begitu ya. 5 law-nya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 0, 1, 2, 3, 4. The law of flexibility, the velocity of any processes in proportional to the flexibility of process. Kemudian yang ketiga, the law of focus tadi ya, prinsip Pareto. 20% of activities in process cause 80% of the delay. Kemudian yang berikutnya, the law of velocity. The velocity of any process is inversely proportional to the amount of work in process. Ya, kecepatan itu berbanding terbalik secara proporsional dengan work in process. Dan yang terakhir, the law of complexity and cost. The complexity of the service or product offering generally at more non-value add cost and work in process than either poor quality atau loss sigma or low speed and lean process problem. Ya. Oke, kita masuk ke studi kasus. Di majalah atau maaf jurnal Quality Engineering ya. Ini Q1 dari Taylor and Francis. Ini applying Lean Six Sigma method to reduce length of stay in hospital emergency department. Jadi kelihatannya bisnis ini biasa saja mengalir gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat, kita teliti dengan Lean Six Sigma to reduce length of stay in a hospital emergency department, ini ada hal yang menarik. Nanti kita lihat.
Ini latar belakangnya. Seperti biasa kalau bagian emergensi kan dia memang sibuk, kredit dan sebagainya ya. Apalagi sekarang era COVID. Ya. Several reasons for increases patient volume in emergency department include higher patient acuity, protracted emergency evaluation, ya, reduced bed capacity, nursing shortage, dan seterusnya. This case study describes the use of Lean Six Sigma methodology, result and discussion, and tool in hospital emergency department. Metodologinya, hospital had recently built a new and much larger emergency department, which they believe would improve patient capacity. Meskipun demikian, they did not how to change the process to incorporate the following critical Lean Six Sigma principle. Nah, kemudian emergency seperti ini menggunakan sekali lagi Lean Six Sigma sebagai project pertama ya, yang untuk memperbaiki kualitas layanan di khususnya di emergency department. Ini tahap pertama ya. Kita buat tabel aktivitas ya. Kemudian dan alat yang dipakai yang sebelah kanan. Jadi define phase activities and tool. Itu ada 1, 2, 3. Create project create charter and stakeholder analysis ya. Kita menciptakan ya, membuat project dan stakeholdernya. Alatnya adalah project charter dan stakeholder analysis. Kemudian perform initial voice of customer, identify CST, customer CST, maaf saya lupa nih CST. Customer to service ya. Alatnya adalah SIPOC, VOC dan CTS. Bukan CST, maaf, CTS ya. Nah, kemudian select team and launch project. Ini tahapan-tahapan aktivitasnya dan alatnya. Ini misal ya untuk kasus tadi di project charter itu begini. This project is focused on improving patient throughput in the ID emergency department. About 40 of the patients are admitted to the hospital, vs 60% sin discharge. Ini project overview-nya. Sekali lagi ini problem statement dijelaskan di sini. Kemudian tujuannya apa? Improve ID stroke time, 3 average hours for discharge patient and 5 average hours for admit patient. Ya, ini targetnya. Ini semuanya sekali lagi didiskusikan ya oleh stakeholder nih. Ya. Jadi stakeholder itu ya dokter, perawat, manajemen, mungkin wakil dari keluarga pasien dan sebagainya. Semua orang yang terlibat. Project scope-nya ini didefinisikan project scope-nya. Dari mulai pasien datang, to trace, treat, transport, test, disposition, discharge, atau admit. Ya. Ini yang perlu dibuat dalam project charter. Kemudian yang kedua tadi langkah kedua adalah initial VOC and identify CTS. Ya. Dari supplier, input, proses, output, dan customer. Ya. Supplier itu ya yang masuk gitu ya. Ini misalkan paling atas patient, supplier, inputnya apa? Patient information, projectnya apa? Triase pasien. Saya istilah-istilah di kedokteran ini kurang paham ya. Triase ada istilah triase pasien. Kemudian outputnya ya triase decision. Kemudian siapa yang melakukan medical staff-nya dan pasien tentu saja, customer-nya. Nah ini SIPOC ini ya, cara begini ini SIPOC. SIPOC itu dari supplier, input, proses, output, customer. Jadi SIPOC ya. Ini dibaginya berdasarkan proses ya. Ada triage patient, register patient, treat patient, test and diagnosis patient. Tadi yang disebutkan di sini. Scope project-nya. Ya. Kemudian critical to certification, bukan customer to certification ya. Critical to certification. Apa CTS-nya? Patient throughput time.
Patient wait time during, kalau ini kira-kira ya respon lah ya, respon yang akan kita ukur kualitasnya itu apa. Patient throughput time, patient with time during visit, quality of care, and patient certification. Ini penjelasannya. Ya. Oke, itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, select team and launch project. Harus ini mencari tim ya, karena ini kerjanya kerja tim ya. Ini dari misalkan nurse and physician, dokter ya, staff, admit register, patient in the AG, compliant personal, imaging terjun, ini banyak sekali ternyata ya, farmasi, informal service, hospital administration. Ya, jadi ini yang dilakukan. Kemudian the project kick off at the end of May. Ini dimulai dari akhir Mei. Kemudian the MIC process were conducted across a 3-month periods. Jadi selama 3. The improvement idea were plot in July until November. Improvement level and control mechanism were implemented in the late November. This was very quick for a project of this scope. Jadi ini termasuk project yang sangat ya cepat untuk scope dan jenisnya gitu ya. Ini sekali lagi ini studi kasus di ID ya, emergency department. Oke, tahapan yang B, kalau tadi tahapan pertama ada 1, 2, 3, ini yang B, measure base activity and tool-nya adalah keempat itu ya, activities yang keempat, define the current process and voice of process performance, kemudian define the tile VOC dan 6 validate measure system, ini tool-nya, alatnya. Ini mendefinisikan bagaimana current process and voice of process performance. Test pasien, register pasien, treat pasien, test diagnostics, disposition, transport patient, discharge, admit patient. Oke. Terus kemudian ini lebih detailnya ya. Ini seperti blueprint proses. Service blueprint maaf ya, service blueprint yang dulu dipelajari. Ya, oke. Ini contohnya critical to certificate patient time tadi dibuat matrix short title ya, total loss, kemudian bagaimana divisi ini operasionalnya. Riset berkaitan dengan Lean Six Sigma atau Six Sigma itu memang kekuatannya adalah di problem solving-nya. Jadi analisis sistem, deskripsi sistem, ini yang tidak mudah ya di bagian-bagian ini. Kalau proses tahapannya sih gampang, tapi bagaimana untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, menentukan itu tidak mudah dan harus selalu tim. Jadi kadang-kadang kalau tugas akhir berkaitan dengan ini sebenarnya kurang nendang kalau dikerjakan sendiri ya, karena itu harusnya kerja tim tetapi dikerjakan sendiri atau bertiga lah dengan pembimbingnya misalkan. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, dia memahami tesisnya dengan proses ini gitu ya. Tapi nanti prakteknya ini multi, sekali lagi tadi ada tim ya yang melibatkan stakeholder. Kemudian ini menentukan rata-rata proses time ya. Jadi current state, emergency department, proses timeline. Ini prosesnya ada nih. Kemudian ini rata-rata waktunya. Kemudian saya kurang terlalu paham istilah admit dan discharge dalam emergency department atau di IGD ya. Mungkin perlu dibahas nanti. Apa dilihat lagi apa maksudnya admit dan discharge. Tapi ada dua kondisi lah ya di sini. Kemudian ini ada triage time, ada wait time to ADP dan seterusnya.
kemudian dibuat semacam kurva gitu ya, dites statistiknya, variansinya berapa, skewness-nya berapa, minimumnya berapa, kuartil, ya ini deskriptif statistik. Ya. Kemudian yang keenam tadi adalah validates measure system. Ya. Setelah tadi diukur, diambil datanya, divalidasi. Ya. Jadi validasinya tentu saja dengan berbagai pihak ya. Dengan nurse-nya, dengan adminnya, dengan dokternya, dan seterusnya. Ini di sini disebutkan lebih, we edit another file that the edit nurse used to know when the patient left the AG ID, the sign the nurse how to use the newly edit file. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi kan A, B, C, kemudian 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6, maka yang ke C ini 7, 8, 9. Ini langkah-langkahnya. Develop cause and effect relationship, ini toolnya. Panjang ya, lama ini mengerjakan tugas hari gini tuh bisa sampai berbulan-bulan ya. Karena memang mikir terus gitu ya. Nyari sana. Itu root cause analysis, YY diagram, correlation analysis, kemudian determine the valid processes, develop process capability. Oke. Ini langkah-langkahnya, root cause and effect, why in the patient flow not continuous. Ini misalkan ya. Nanti bisa dicermati, dicari saja papernya ya. Kemudian determine and validate root case ya. Ini ada min ID sensus jumlahnya, kemudian ini jam dalam satu hari aktivitas di ID. Kemudian develop process capability. The task time is calculated for each major activity. Ini istilahnya memang task time ya. Calculate of each major activity, so the constraining of bottleneck activities are identified. Ya, jadi kemungkinan terjadinya bottleneck. Oke. Terus yang terakhir ya, adalah improve base activities and tool. Design future state with cost and benefit. Ya. Toolnya improvement plan, cost benefit analysis, establish performance target and project score, performance target, project score, cut and dashboard, kemudian gain approval train and pilot hypothesis. Ini langkah ke-10 ya. D ke-10 ya. Jadi tahapan D, langkah ke-10, aktivitas yang ke-10. Ya, sekali lagi design future state with cost and benefit. Ini hal yang dilakukan. Dan seterusnya ya. Kemudian establish performance target and project score. Ini contohnya. Ya. Dan yang terakhir gain approval train and pilot project maksudnya. Ini contohnya. Berkaitan dengan time to at bat misalkan. Itu terjadi improvement sebanyak 79, trace time improvement waktunya 62. Jadi dari 34 menit atau detik misalkan ya menjadi 13. Ini contoh dalam bentuk apa namanya? Peta ya. Per waktu. Oke. Oh maaf, satu lagi yang terakhir ini DMIC ya. Ada C satu lagi, control based activity. Kalau tadi improvement, control. Jadi ini sekali lagi, ini yang dipakai adalah DMIC ya. Implement, improvement, recommendation and managing. Kemudian alatnya adalah change management plan dan seterusnya. Ini fase kontrolnya. Ya, ini nanti coba dicermati ya.
Bagaimana di tahapan ini misalkan namanya kontrol berarti manajemen, CEO itu terlibat dengan serius mencermati bagaimana implementasi tadi, improvement yang sudah diimplementasikan. Oke, incorporation process control plan and scorecard. Kemudian yang terakhir mengakukan PDCA. Plan, do, check, act. Ya, secara kontinu. Nah, conclusion-nya, this project was extremely successful but challenging at the same time. The project was large and processes were complex. The team achieved great success in improving emergency service processes, the length of stay, the patient living without being seen, the door to doctor time, and the patient certificate are improved significantly. Jadi secara umum hasil dari riset itu terjadi peningkatan kualitas yang baik. Ya, kemudian yang lainnya ada there are manufacturers that contributes to the success of the emergency department Lean Six Sigma project as follow. CEO was highly visible. Ya. Pimpinan memang harus selalu mempunyai ini, ya, harus paling depan dalam, karena ini sekali lagi kerja tim, ya, bukan kerja operator di bawah, tapi pimpinan sangat berpengaruh. Information teknologi yang paling bawah misalkan was okay, participant on the team and made technology change quickly and with high quality. Ini kesimpulan lainnya, ya. Silakan nanti dibaca. Nah, ini nanti Anda bisa lihat di Sandra L. Future 2018 Applying Lean Six Sigma. Ini referensinya, ini bisa dibaca di sini. Itu ya materi terakhir dari saya. Atau nanti kita di pertemuan terakhir ada ya tentang state of the art. Boleh nanti saya akan buat, tapi bahannya belum saya buat ya. Nanti saya coba browsing, memetakan bagaimana riset di kualitas jasa secara global ya. Jadi secara umum bagaimana literatur review di riset jasa. Sekali lagi, pekan depan officially ujian 3 sudah, berarti Anda tinggal tanda tangan. Pekan depannya lagi Anda presentasi. Pekan depannya lagi juga presentasi. Ya. Terakhir, nanti saya tadi menyampaikan state of the art. Ya. Sebenarnya mungkin bukan state of the art dalam artian seperti meneliti topik tertentu, bukan, tapi lebih ke bagaimana perkembangan riset di kualitas jasa terakhir terkini. Nanti akan saya cari dengan berbagai sumber, ya, terutama Scopus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar sekali lagi ya, mempersiapkan untuk presentasi 2 pekan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.